Allah lepaskan Ya'juj dan Ma'juj. Siapa ini Ya'juj dan Ma'juj? Ada yang mengatakan makhluk ruang angkasa nanti mendarat ke bumi dengan UFO dan sebagainya, membantai manusia yang ada di dunia. Ngawur itu. Ya'juj dan Ma'juj itu keturunan Nabi Adam, hidup di muka bumi. Nabi Panglima Perang dan Raja Agung Zulkarnain lah yang Allah takdirkan mampu menaklukkannya, tetapi tak bisa menghabisinya. Maka dibentengi dengan benteng coran besi setinggi gunung, antara puncak gunung ke puncak gunung dicor, lalu Ya'juj Ma'juj di sini tak bisa lagi menembus. Kata Allah dalam surat Al-Kahf, Ya'juj Ma'juj ini jumlahnya sangat banyak dan brutal, bengis, tak ada peri kemanusiaan, tak ada perasaan, ganas, hobinya satu saja, membunuh. Dia tak peduli secantik apapun wanita asal nampak dan bukan Ya'juj Ma'juj, dibantai oleh mereka, Pak. Dia tak peduli sekaya apapun bapak, sebanyak apapun duit, emas, segala macamnya, tak peduli. Pokoknya bukan Ya'juj Ma'juj, mereka bantai. Lalu Rasulullah berkata, tidak ada satu jengkal bumi pun yang Ya'juj Ma'juj tidak akan sampai ke sana. Dan Nabi SAW menyebutkan ciri-ciri mereka. Mereka memiliki rambut yang keriting, yang mata mereka, bola kelopak mata mereka besar dan mata mereka kecil. Kemudian mereka memiliki kulit yang mendekati kekuning-kuningan, ya, kekuning-kuningan. Ini riwayat yang menjelaskan tentang postur tubuh, dan mereka tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek seperti manusia biasa, cuma mereka sangat beringas, dan mereka pada saat menemui siapapun mereka membunuhnya. Termasuk dalam riwayat dikatakan mereka akan memakan ular, kalajengking, semuanya akan dimakan. Ya'juj dengan Ma'juj dan seterusnya. Siapa mereka? Ya. Lalu siapa dua hal ini? Ya. Ada banyak mufassir, mayoritas menafsirkan ini jin, kalangan jin, yang kemudian diturunkan untuk menguji manusia, apakah dengan keadaan mereka bisa taat atau tidak manusia. Apa ujian yang paling penting dengan turunnya jin-jin ini, yang kemudian tidak sedikit menjadi setan dari pengikutnya setelahnya? Maaf, di antara mereka ada yang diuji oleh Allah ketika turun mengajarkan ilmu-ilmu sihir. Karena itulah Zulkarnain membuat benteng. Hakikat bentengnya sebetulnya bukan benteng fisikal, Jadi ada orang-orang yang sudah digoda oleh, maaf, pasukan jin yang buruk ini, yang setan ini, yang bukan hanya bisa mencelakai orang dengan jampi-jampi, tapi berubah menjadi perilaku, sikap, hancurkan orang, bunuh orang, hancurkan orang ini lagi, ludeskan, ya, bakar, habiskan. Karena itu saat masa Zulkarnain diminta, bagaimana kalau pasukan itu datang ke kita, kita buat benteng. Maka dibuat benteng. Tapi benteng yang paling kuat sebetulnya bukan benteng fisikal, benteng hati. Ketika benteng hatinya runtuh, maka semua bisa masuk. Segala hal yang kuat pun, yang hebat pun, itu tidak akan bisa menembus keadaan diri kita kalau benteng kitanya bisa lebih kuat. Saya kira itu.